Pemateri kita hari ini, saya perkenalkan dulu yang sudah hadir di samping saya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Oke, beliau adalah Dr. Stefanus Anwar, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Pantiwaluyo, Surakarta. Baik dokter, kita langsung masuk ke tema. Untuk hari ini kita mau ngobrolin tentang sarkopenia. Nah, ini saya cari-cari nih di Google nih dok, bahwa angka prevalensi sarkopenia untuk populasi lansia di Indonesia itu sebanyak 9,1%. Apakah betul begitu dokter? Ini menurut kriteria dari Asian Working Group of Sarcopenia. Nah, kalau jumlah penduduk lansia di Indonesia di tahun 2020 itu ada di kisaran 26,82 juta penduduk. Artinya sekitar 2,5 juta lansia ini terdiagnosa terkena sarkopenia ya dok. Angka yang cukup besar ya dok. Nah, sebenarnya sarkopenia itu apa dok? Jadi sarkopenia itu sebetulnya adalah penyakit, ya, penyakit di mana terjadi penurunan kekuatan otot. Penurunan kekuatan otot. Ya, disebabkan karena massa ototnya sendiri itu berkurang. Jadi pada orang udah usia lanjut itu terjadi namanya pembongkaran protein dalam ototnya, sehingga massa ototnya berkurang, massa lemaknya bertambah. Ketika massa ototnya berkurang, otomatis untuk terjadinya resiko jatuh, sulit untuk dari posisi duduk ke berdiri. Ya, terus kemudian juga jalan mungkin 200 meter juga mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan seorang lansia itu menjadi cenderung untuk imobilisasi. Jadi susah bergerak, susah jalan, betul. Gitu ya dok. Itu karena massa ototnya tadi yang berkurang. Nah, dampak yang lebih panjang lagi adalah ketika misalnya seseorang yang awalnya dia bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya berdiri, berjalan, buka pintu garasi, tapi dengan kondisi massa ototnya berkurang, akhirnya kan kualitas hidupnya akan jadi buruk. Juga. Iya. Dia jadi susah bermobilisasi. Betul. Gitu ya dok. Oke, baik. Jadi ini termasuk salah satu jenis penyakit ya dok, sarkopenia ini. Kalau dia merupakan penyakit, artinya bisa disembuhkan? Ini bisa kita sebetulnya dengan melakukan pencegahan. Sejak awal itu kita lakukan pencegahan dulu. Nah, kira-kira langkah pencegahannya seperti apa dok, supaya ketika kita lansia nanti jangan sampai terkena sarkopenia? Jadi ketika seseorang itu sudah masuk pada usia 60-70 tahun, itu akan kecenderungan massa ototnya berkurang sebanyak 15%. 15%, oke. Ya. Nah, ketika terjadi penurunan massa otot itu memang terjadi secara ilmiah. Ya, secara ilmiah terjadi penurunan massa ototnya. Ini termasuk penuaan gitu ya dok? Iya betul. Baik. Nah makanya kita cegah dulu dari mulai muda, kita biasakan harus olahraga yang teratur. Terus nutrisinya harus kita cukupi juga. Nah sedangkan olahraga apa yang dimaksudkan di sini untuk mencegah sarkopenia, itu bukan olahraga sepedahan, bukan olahraga jalan kaki, itu kurang sebetulnya. Kurang ya dok? Kurang. Padahal itu sudah capek banget itu. Itu kurang itu olahraganya. Kan sering kalau misalnya kita jumpa itu orang kan sudah olahraga, sudah. Apa olahraganya? Jalan pagi, ya, gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita lihat postur tubuhnya. Kalau jalan kan sebetulnya untuk olahraga kaki, ya, olahraga jantung, paru, kardionya bagus tuh, ya. Tapi kondisi postur tubuhnya kok jadi makin lama makin tambah agak bungkuk gitu, gitu kan. Nah, sebetulnya harus olahraganya yang sifatnya itu latihan beban. Nah, latihan beban itu kan dibagi, misalnya dari pinggang ke atas itu misalnya lengan, terus kemudian punggung, dada, pinggang, ya, kemudian latihan pinggang ke bawah misalnya kaki. Gitu. Karena pada orang usia lanjut kan seringkali tuh kejadian kelemahan kaki, gangguan keseimbangan sehingga terjadi jatuh. Nah, ketika jatuh resikonya tulangnya patah. Nah, makanya kita cegah dulu komplikasi yang ke depannya nanti bakal terjadi, kita cegah dulu. Mulai dari sekarang kita harus nabung, namanya massa otot itu semakin kita kuatkan. Dengan olahraga angkat beban terutama. Terutama angkat beban ya? Ya, angkat beban itu bukan dalam arti harus alat yang berat-berat atau mesin yang berat-berat kita angkat. Misalnya angkat beban paling sederhana adalah angkat dari badannya kita sendiri sebetulnya. Push up. Terus latihan squat gitu kan bisa.
Atau mungkin pakai ya. botol aqua gitu buat latihan lengan bisa juga. Yang ringan-ringan boleh, tetapi Ringan-ringan dulu. angkat beban untuk badan bagian atas ya, Dok? Yeah. Oke, baik. Karena ternyata cuma jalan kaki atau jogging aja itu kurang ya, Dok? Dia hanya melatih otot kaki. Ya, jantung, paru kan juga dilatih. Tapi kan postur tubuhnya tuh harus kita latih juga. Misalnya pinggangnya, punggungnya, dadanya kan kita harus latih juga. Kalau misalnya dengan senam gitu, Dok, bisa nggak ya? Nah, kalau ketika senam, kita juga harus lihat dulu kondisi tiap lansia kan belum tentu kondisi lututnya sehat. Atau mungkin telapak kakinya sehat. Ada yang misalnya lansia jalannya susah, tapi lututnya sudah pengapuran. Ketika misalnya latihan aerobik, nah aerobik kan sifatnya high impact, lompat. Ketika kondisi massa ototnya berkurang, dia latihannya langsung dengan intensitasnya terlalu tinggi, nanti malah mencederai sendinya. Oke. Jadi harus hati-hati memilih jenis senamnya ya, Dok? Ya betul, kita harus rancang dulu. Jadi sebelum kita latihan high impact, kita coba dulu latihan otot dulu. Ototnya dikuatkan, baru dia akan berlatih dengan intensitas lebih tinggi. Oke, kira-kira, Dok, senam model apa nih yang cocok buat lansia gitu, Dok? Oke, senam yang biasa yang kita sarankan sebetulnya olahraga yang sifatnya tidak terlalu memberikan tekanan yang berlebihan pada sendi-sendi. Misalnya sambil posisi duduk, ketika dia mau latihan lengan kan bisa tuh pakai beban, kemudian dipegang kan, digerak ke samping, terus turun lagi. Kemudian untuk latihan bicep juga itu bisa juga. Yang nggak usah lompat-lompat gitu kali ya, Dok? Iya. Atau buat latihan kaki bisa juga, misalnya pergelangan kaki dikasih beban, misalnya diberikan sandbag atau mungkin botol aqua yang kemudian diikatkan di pergelangan kaki, terus kemudian kakinya diluruskan ke depan. Tahan dulu 3 detik, kemudian turunkan. Ulangi terus saja. Tapi yang penting latihannya harus rutin ya. Tidak boleh misalnya seminggu sekali atau mungkin bisanya cuma seminggu sekali, Dok. Lah, seminggu sekali nabungnya sama kerusakannya lebih banyak kerusaknya ya, gitu. Baik. Jadi harus rutin minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 ya, kali. Untuk 30 menit. 30 menit. 30 menit sehari sudah cukup. Oke, lebih bagus lagi kalau bisa setiap hari ya, Dok. Ya. Supaya tabungannya lebih banyak daripada yang berkurangnya tadi ya, Dok. Oke, baik. Nah, Sobat Sehat jangan ketinggalan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Silahkan tulis di kolom chat apa aja tentang sarkopenia. Oke, baik, Dok, ini ada pertanyaan dari Teh Pitulungan, Dok. Dokter, apakah sarkopenia pasti terjadi pada lansia? Oke, jadi secara garis besar ini adalah sarkopenia adalah penyakit yang terjadi secara ilmiah. Oke, seiring dengan penurunan ini ya, Dok, penuaan gitu ya. Itu pasti terjadi. Tapi ketika nanti seseorang usia muda dia udah menabung massa ototnya dengan kondisi yang cukup, otomatis pada saat usia 70 tahun pun dia akan tetap bugar. Tabungannya masih banyak. Iya, tetap bugar karena dia posisi kan lifestyle, gaya hidup dia kan selalu berusaha untuk menjaga. Jadi gini, pada saat usia muda, kan tujuannya untuk berolahraga itu kan membentuk tubuh. Betul. Ya, supaya tubuhnya bagus. Tapi pada usia-usia lansia, itu adalah mempertahankan. Jadi ketika tadi bertanya, apakah sarkopenia pasti terjadi pada lansia? Secara alami, itu pasti terjadi. Tapi ketika nanti seseorang ini pada masa mudanya dia menabung dengan cara melakukan latihan beban terus-menerus, otomatis tabungannya ini dipertahankan terus sampai usia 70 tahun, sehingga seolah-olah dia nggak mengalami penyakit sarkopenia. Secepatnya mengalami itu ya, Dok. Oke. Jadi pentingnya olahraga penting itu sekali olahraga. Ya, Dok. Dari sejak muda harus sudah ditambahi tabungannya untuk masa otot tadi ya, Dok. Oke, baik. Penting banget ternyata. Nah, dari Mbak Arinda Widini ya, Dokter. Kalau memang bidang pekerjaannya sering angkat barang berat, nah apakah juga bisa disebut ini menabung untuk masa otot tadi, Dok? Iya. Tidak langsung olahraga banget gitu, tetapi tiap hari saya sudah angkat beban di kantor gitu. Itu termasuk olahraga nggak sih, Dok? Jadi kasarannya seperti ini ya, mungkin kerja di proyek lah, ya jadi kuli panggul misalnya gitu kan. Nah, setiap hari dia tuh selalu mengangkat barang yang berat. Nah, itu otomatis otot-ototnya akan terlatih. Dengan sendirinya terlatih, ya, Dok. Betul. Tapi ada beban yang kadang-kadang dia harus angkat melampaui dari kemampuan otot tersebut. Nah, akhirnya menimbulkan cedera.
betul. Jadi ketika dihubungkan sama tadi, apakah pekerjaan saya itu angkat-angkat akan nanti itu pada saat usia lanjut itu sebetulnya tabungan sudah cukup. Kalau misalnya garis besarnya itu sebetulnya termasuk latihan, tapi apakah itu akan terus berlanjut pada saat usia, kadang-kadang kita udah usia apa istilahnya pensiun ya, pensiun dan angkat-angkat lagi. Terus mungkin ada persepsi kemarin waktu kerjaku sudah capek, angkat-angkat terus. Sekarang saya mau pensiun, saya pengen mau santai-santai di rumah aja. Nah, dengan kondisi seperti itu dia akan menurun. Karena tidak kontinu ya, Dok? Karena tidak konsisten. Gitu kan? Tapi harus ada latihan terus-menerus di rumah meskipun dia posisi udah pensiun tetap harus latihan. Oke, baik. Sebenarnya dia juga berkontribusi ya, Dok. Berarti olahraga di kantornya juga itu ada kontribusinya lah gitu, tetapi harus dikontinukan sampai usia lanjut ya, Dok. Jangan tiba-tiba berhenti karena pekerjaannya berhenti gitu ya. Oke, baik. Nah, Dokter, sebenarnya si sarkopenia itu tadi, Dok, ada grade-nya nggak sih, Dok? Misalnya dari yang ringan, kemudian sedang, kemudian berat, terus terapinya apakah itu juga berbeda-beda di antara tahapan itu atau bagaimana, Dok? Jadi itu ada tahapannya itu ringan, sedang, sama berat biasanya. Dan itu biasanya kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan paling gampang tuh misalnya kita latih uji menggenggam dulu. Itu ada alatnya. Itu ada alatnya. Terus kemudian kita coba latihan duduk berdiri. Duduk berdiri. Biasanya kan pada usia lanjut itu kecenderungannya akan terjadi kelemahan di otot tubuhnya. Terus kemudian akan terjadi namanya risiko jatuh. Sama nanti kalau udah risiko jatuh kemungkinan akan terjadinya tulang yang patah. Dan makanya kita coba dulu, dites dulu apakah dia masuk dalam kriteria yang ringan, sedang, atau berat. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah kita temukan kriterianya tersebut, baru kita masuk nanti manajemen apa yang kita lakukan. Terapinya seperti apa? Terus beda-beda nggak ini, Dok? Intinya gini, Mbak, ketika seseorang itu kita diagnosis sarkopenia, kita harus berikan pertama asupan nutrisinya dulu. Nutrisi. Terus dari nutrisinya kita kelola dulu, setelah itu baru nanti kita berikan latihan-latihan yang kira-kira pertama dengan intensitas yang ringan dulu, kemudian kita naikkan perlahan-lahan ke sedang sampai berat. Gitu. Intinya membentuk otot tubuhnya itu semakin tambah kuat. Ada obat-obatan juga yang ditambahkan atau kira-kira hanya terapi fisik saja, Dok? Jadi ketika nanti biasanya kalau otot itu kan protein pada saat usia lanjut itu kan banyak sekali protein otot itu dibongkar, banyak dibuang. Nah, makanya asupan protein harus diperbanyak. Jadi beda sama usia muda, karena masa ototnya masih bertahan ya. Tapi pada usia lanjut ini kerusakan protein dalam otot itu makin tambah banyak, makin tambah besar. Dan makanya asupan proteinnya harus kita perbanyak. Semakin banyak ya, padahal ketika usia muda sudah biasanya terbiasa dengan porsi makan misalnya nasi lebih banyak daripada lauknya gitu kan. Nah, akhirnya pada usia lanjut udah itu kebiasaan dibawa sampai usia lanjut. Akhirnya apa yang terjadi? Massa lemak lebih banyak daripada massa otot. Gitu. Ya, jadi mungkin berat badannya sama, tapi massa lemaknya lebih banyak. Sehingga seolah-olah kok buat jalan aja kok rasanya berat ya. Kok buat dari duduk ke berdiri kok berat gitu kan. Padahal berat badannya sama. Sama, tapi itu massa lemaknya lebih banyak. Jadi body komposisinya sudah berubah nanti pada usia lanjut itu. Jadi pertama proteinnya harus diperbanyak. Terus kemudian vitamin D. Vitamin D. Ya, vitamin D juga harus cukup ya. Kalau paling simpel ya kita jemur aja sih. Berjemur pagi hari itu ya, Dok. Protein dan vitamin D ini yang paling harus ditambahkan dalam menu lansia ya, Dok. Betul. Baik. Nah, Dokter, ada pertanyaan lagi dari kedainya Mbok D. Apakah wanita yang menopause itu rentan terhadap sarkopenia ini tadi, Dok? Iya, betul sekali. Gitu ya? Iya. Wanita betul yang sekali. menopause. Karena akan mempengaruhi proses dari mana metabolisme, baik itu di tulang, sendi maupun ototnya. Makanya ada juga yang ketika kondisi pasien sudah sarkopenia ini, dia memerlukan hormon terapi.
Tapi harus diingat hormon terapi harus benar-benar itu memang indikasinya lebih banyak daripada nanti efek sampingnya. Kalau memang kondisinya dia memang tujuannya untuk sarkopenia yang kira-kira dia tidak ada komorbid misalnya berisiko keluarganya itu ada riwayat cancer lah, begitu dikasih hormon terapi nanti takutnya cancernya makin tambah dia semakin berkembang takutnya gitu. Makanya juga harus hati-hati. Cuma sekarang tuh lagi budaya dari budaya dari kita itu kalau makan tuh selalu ada tempe tahu. Kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang gitu ya. Nah, padahal tempe tahu dari bahan kedelai itu mengandung fitoestrogen. Nah, fitoestrogen kan hormonnya diperlukan perempuan. Gitu kan? Nah, sebetulnya dengan kondisi yang tanpa kita istilahnya ujung-ujungnya harus terapi ya. Kita coba dulu yang istilahnya yang konvensional dulu deh. Kita betulkan misalnya perbanyak konsumsi tempe tahu. Ya, susu kedelai juga bisa. Itu bagus juga ya, Dok? Bagus juga. Iya. Dia bisa menambah hormon tadi itu ya? Ya. Itu mengandung fitoestrogen. Ternyata diteliti itu mengandung fitoestrogen tempe tahu itu dari bahan kedelai. Jadi kira-kira seberapa banyak yang harus kita konsumsi nih, Dok? Iya. Kalau buat protein itu berarti kan 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi asupan protein itu harus cukup. Kalau misalnya masih usia muda kadang-kadang kan hanya butuh 0,8 aja sudah cukup. Tapi kalau begitu udah lansia kita harus perbanyak. Terus kemudian vitaminnya dosisnya 1.000 sampai 4.000 international unit per hari. Kan ada suplemen yang buat vitamin D itu kan. Kalau misalnya kita nggak bisa jemur, nggak ada waktu, Dok, saya harus berangkat pagi-pagi meruput gitu kan, ya kita kasih suplemen aja vitamin D. Boleh ya, Dok ya. Gitu. Yang penting harus ditambahkan ya, vitaminnya gitu ya, Dok. Oke, baik. Nah, dokter, selain lansia, kemudian wanita yang sudah masuk ke dalam masa menopause, kira-kira kelompok rentan yang seperti apa lagi nih, Dok, yang paling mudah terkena sarkopenia ini? Biasanya pada orang muda juga bisa kena. Biasanya kepada kondisi yang sedentary lifestyle. Jadi malah mager. Kalau zaman sekarang mager, malas gerak. Ya. Apa-apa semuanya kalau mau makan itu biasanya kalau dulu kan masak dulu. Sekarang pencet jempolnya. Oke, ini ternyata lifestyle yang membuat sarkopenia semakin berkembang biak gitu ya, Dok. Misalnya kita pesen di kantor nih, harusnya dia diambil di bawah. Udah tinggal naik aja Pak ke atas, kita nggak mau turun. Nah, mager kan? Itu juga jadi faktor risiko juga sekarang. Benar. Jadi sebenarnya kita itu lebih baik jalan dulu ya, Dok. Naik turun tangga kantor boleh dong ya. Daripada mager aja. Iya, betul. Nanti masuk dalam kelompok rentan nanti ya. Oke, baik. Ya, yuk gerak ya, olahraga, terus pokoknya perbanyak kegiatan untuk melatih otot kaki, melatih otot tubuh bagian atas juga. Oke, jangan mager ya. Oke, baik. Nah, dokter, tanda-tanda atau gejala yang bisa kita lihat orang awam nih, Dok, wah ini kayaknya sudah mengarah ke sarkopenia nih, itu apa, Dok? Biasanya yang dikeluhkan itu pertama, bangun dari tempat tidur aja rasanya berat. Terus kemudian ini bukan karena malas tapi ya, Dok, beratnya. Beratnya karena badannya tidak nyaman rasanya. Susah sekali. Terus kemudian mau bangkit dari tempat duduk, mau berdiri aja juga susah. Terus kemudian mau jalan 200 meter rasanya kok nggak kuat ya, udah mudah lelah gitu loh. Oh, mudah lelah ya. Oke, baik. Terus kalau misalnya kita lihat tuh memang kelihatan kalau dilihat ototnya, itu masa ototnya jadi makin tambah kecil. Jadi sebenarnya masa otot itu kelihatan nggak sih, Dok? Dari maksudnya penampakan kita gitu itu sebetulnya ada pemeriksaan sebetulnya, ada pemeriksaan harus lagi. Diperiksa ya? Iya, ada pemeriksaan namanya DEXA. Jadi itu untuk melihat masa ototnya itu ada pemeriksaan gitu sebetulnya. Ya. Tapi biasanya pada orang-orang yang udah kurus kan kelihatan tuh, memang kelihatan masa ototnya atau masa lemak. Biasanya orang kurus kan lemaknya sedikit ya. Betul. Itu kan kelihatan jadi makin tambah mengecil. Tapi lebih tepatnya untuk memeriksa apakah masa ototnya itu sudah turun atau tidak, memang ada pemeriksaan khususnya ya, Dok. Oke, baik. Nah, dokter, tadi gejala-gejalanya kan
kelelahan, Ya. susah untuk bangun. Bangkit berdiri. Ya. Oke, itu Jalan, sudah ya. tanda-tanda ya dok. Iya. Warning nih, jangan dibiarkan saja. Betul. Nah, kira-kira langkah awal apa kalau kita sudah, waduh, saya kayaknya udah mulai masuk nih. Apa yang harus kita lakukan nih dok? Oke. Biasanya kita tentukan dulu, ini ringan, sedang atau berat. Mulai tadi uji-uji yang sudah dilakukan. Kalau sudah dapat, ya sudah, nanti kita cegah dulu supaya, memang sebetulnya sarkopenia itu pasti akan terjadi pada usia lanjut. Tapi kita cegah dulu, jangan sampai nanti masa ototnya makin rusaknya makin tambah. Rusak ya. Parah, dengan cara tadi latihan Asupan sifatnya. gizinya. Ya, asupan gizi juga harus diimbangi, terutama protein sama vitamin D-nya, karena untuk metabolisme ototnya. Terus intinya ya kita kalau bisa jangan sampai malas bergerak gitu. Karena dengan malas bergerak, otomatis nanti masa otot semakin tambah. Jadi kalau Habis. malas bangun tidur jangan Ya. jangan diiyain aja ya dok. Ya, Harus dilawan ya dok. harus dilawan, betul. Oke. Nah dokter, ada pertanyaan dari Delicious Soy Milk dok. Periksa masa otot apakah bisa di Panti Waluyo dok? Kita alatnya belum ada, Mbak. Oh oke. Kita belum ada alatnya. Belum bisa ya dok, Ya, berarti. belum ada alatnya. Oke baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, untuk para penderita sarkopenia ini apakah mungkin terjadi komplikasi lebih lanjut dok? Ya, jadi ketika nanti seseorang itu sudah dibiarkan sarkopenia dalam kondisi yang berat, itu sebetulnya masa otot itu kaitannya nanti sama saraf, hormon, terus juga kaitannya sama imunitas tubuh kita. Jadi ketika nanti pasien udah menderita sarkopenia berat, itu kadang-kadang seringkali jadi hubungannya sama saraf. Jadi seringkali itu nanti pasien akan menderita gangguan pikiran kognitif, misalnya pikun. Jadi loadingnya lama, gitu. Terus karena faktor dari sarkopenia juga menyebabkan gangguan di tingkat imunitasnya tadi, ini rentan sekali mudah kena infeksi. Gampang sekali. Jadi misalnya dalam satu keluarga tuh ada sakit batuk pilek, ini karena dia malas gerak ya, jadi kondisi tubuhnya yang menurun, imunitas tubuh menurun, dia mudah sekali nanti infeksi. Mudah sekali kena ya. Gitu. Jadi sebenarnya si kepikunan ini juga bisa jadi Yeah. merupakan imbas dari masa otot yang berkurang Iya, tadi betul. ya dok? Jadi makanya saya juga kalau sama pasien saya selalu memberikan edukasi, ini masa ototnya harus dibangun. Karena ya itu tadi, ketika nanti masa ototnya dia udah mulai habis, dia kadang-kadang jadi mudah lupa dok. Kok sekarang jadi mudah lupa ya? Kenapa ya? Itu tadi, karena di rumah mager, malas gerak. Karena dengan malas gerak seperti itu, kan memang kondisi mungkin lingkungannya nggak mendukung. Misalnya anaknya kerja, pulang kerja mungkin sekitar jam 4, baru dia bisa ngerawat orang tuanya. Dan selama di rumah dia cuma hanya baring-baringan aja. Nah, padahal kondisi otot itu akan menurun terus. Lama-lama jadi demensia, pikun kayak gitu. Jadi olahraga yang paling bagus pada kondisi demensia atau pikun ya olahraga yang itu tadi, kita bangun lagi masa ototnya. Jangan diem, harus bergerak. Semakin diem semakin rusak lah. Tambah rusak, betul. Oke baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, sebenarnya si sarkopenia ini tadi bisa sembuh nggak sih dok? Ini sebetulnya penyakit alami ya, jadi memang karena faktor usia. Jadi kalau kita bilang sembuh, itu sebetulnya kita cegah. Mungkin dikurangi ininya ya, beratnya ya, bisa nggak? Ya, pergerakan mau ke arah menuju yang lebih parah lagi, kita hambat, jangan dalam waktu singkat lah. Tapi kalau disembuhkan tidak bisa ya dok? Iya, sebetulnya kita kan prinsipnya muda sehat, gitu, terus tua bahagia. Iya, Gitu. Maunya gitu kan. Nah, tapi jangan sampai nanti kalau udah tua shoppingnya ke apotek atau rumah sakit. Pengennya kita kalau udah tua bisa ngelihat anak cucu kita, gitu. Ada menikmati usia lansia ini dengan kondisi yang istilahnya kualitas hidupnya baiklah. Makanya dengan kondisi seperti itu harus ada usaha. Kita harus berani bayar harga. Mulai dari sekarang. Ya, dok. Nah, jangan sampai nanti begitu kita sudah tua, oh iya ya, aku mau jalan nggak kuat. Diajak jalan-jalan sama cucunya misalnya ke mall gitu, nggak mampu. Akhirnya pakai kursi roda. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita harus menabung masa otot. Supaya tidak terjadi namanya penyakit sarkopenia tadi. Oke, baik. Nah dokter,
sekarang kira-kira kalau misalnya seorang lansia sudah kesulitan untuk bangun, kesulitan untuk bergerak, itu butuh berapa lama untuk melakukan terapi sehingga dia bisa kembali bergerak lagi gitu, Dok? Iya. Secara garis besar itu ketika kita melakukan latihan terus-menerus rutin setiap hari ya, atau mungkin seminggu 3 kali, itu baru terbentuk massa otot yang kita harapkan setelah 3 bulan. 3 bulan, Ya. itu baru mulai ada pembentukan massa otot. Ya, jadi kekuatannya itu makin tambah meningkat, massa otot itu juga akan meningkat. Itu pun catatannya harus tiap hari ya, Dok? Ya, rutin. Harus rutin. Tidak bisa kalau misalnya cuma seminggu sekali, Dok, saya bisanya seminggu sekali, sama waktu untuk terjadinya protein di dalam otot terbongkar itu lebih banyak daripada pembentukan. Gitu. Jadi makanya harus rutin. Rutin ya. Paling tidak 3 bulan ya, Dok, baru mulai 3 bulan baru kerasa. nanti akan terjadi perubahan. Karena kadang-kadang orang tuh udah sebulan penuh olahraga nggak ada. Kok belum ada perubahan? Ya. Ternyata memang paling tidak itu 3 bulan baru Iya. mulai nampak ya, Dok. Oke, jadi memang harus bersabar dan Ya, harus betul. continue tadi itu ya, Dok. Nah, Dokter, untuk pembentukan massa otot ini ketika masih muda dengan ketika sudah taruhlah sudah 50 tahun ke atas, apakah ini berbeda, Dok? Oh, jelas berbeda. Oke. Pembentukannya massa otot ini kondisinya jelas berbeda. Pada saat usia muda kan otomatis dia kerusakannya kan lebih sedikit sebetulnya dibanding pada usia lanjut. Lebih lambat gitu ya? Iya, makanya tadi saya bilang sekarang waktunya untuk investasi tadi. Massa otot itu dibuat sekarang, jangan nunggu-nunggu nanti udah usia misalnya 60 atau 70 tahun baru bangun massa otot. Karena pada saat sekarang lah waktunya, karena dengan kondisi kita udah usia lanjut, itu kita hanya maintain, mempertahankan sebetulnya. Oke, tidak Gitu. dalam waktu tidak dalam masa membangun lagi Iya. ya, Dok. Sudah Sudah terlambat mungkin kalau mau membangunnya sudah usia 70. Oke, baik. Iya. Harusnya masih muda ini lah Iya. kita membangun massa otot tadi ya, Dok. Iya. Oke, supaya bisa dipakai sepanjang kita sampai lansia itu masih punya tabungan banyak gitu ya, Dok. Betul. Oke, baik. Sobat Sehat, kalau masih ada yang mau berkonsultasi silakan tulis di kolom chat, jangan lupa. Oke, baik. Nah, Dokter, mungkin ini, Dok, satu closing statement kalau sudah tidak ada lagi Sobat Sehat yang mau berkonsultasi. Ada nggak pesan-pesan yang dokter mau sampaikan kepada Sobat Sehat di rumah supaya kita semua jangan secepat itu terkena sarkopenia? Ya, buat Sobat Sehat semuanya, dengan adanya penyakit sarkopenia, ini bukan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan atau menakutkan, mencemaskan, bukan. Tapi hadapi sarkopenia ini dengan pikiran bahwa ini adalah penyakit memang karena faktor usia. Nah, ketika kita mulai menabung massa otot pada usia lebih dini, maka kemungkinan terjadinya namanya penyakit sarkopenia dalam kondisi yang lebih parah itu akan semakin kecil resikonya. Makanya jangan lupa asupan protein itu harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, jangan lupa latihan beban. Latihan yang dianjurkan adalah seminggu 3 kali, lakukan rutin minimal 30 menit per hari. Semoga dengan usia yang semakin tua, kita akan semakin kualitas hidupnya terjaga, harapan hidupnya juga semakin tambah besar, sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Oke, luar biasa banget, Dok. Dicatat loh ya, Sobat Sehat di rumah ya. Oke, baik. Nah, untuk yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Anwar, nah silahkan datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo dengan jadwal praktek beliau untuk pagi ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 14. Kemudian untuk hari Sabtu jam 7 sampai jam 13. Untuk informasinya bisa telepon kami di 0271712077 di extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram atau SMS kami di 081567170776. Atau juga bisa melalui hotline IGD kami di telepon 0271712114 atau di nomor WA 082137486631. Nah, oke. Terima kasih sekali dokter sudah berbagi ilmu bersama kami.
Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat semua sobat sehat di rumah. Semakin sehat semuanya, semakin bahagia hidupnya gitu ya dok. Amin. Ya, kita bertemu lagi kapan-kapan ya dokter. Jangan bosan berbagi ilmu bersama kami ya dok. Baik sobat sehat, kami menutup acara pada pagi hari ini. Jika ada yang tidak berkenan dalam program yang kami sampaikan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami berdua pamit undur diri. Salam cinta dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa.